أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الميامين اللهم صل على سيدنا محمد النور الأتم المبعوث الأكرم الممنوح سر نون والقلم صاحب الأخلاق والقيام وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني وزيرا من أهله أما بعد. Bapak Kepala Dusun yang sama-sama kita hormati, tokoh agama, tokoh masyarakat dusun kita Demung, para remaja-remaji, para adik-adik, singkatnya ibu-ibu dan bapak-bapak, singkatnya hadirin hadirat yang hadir dalam melaksanakan acara Nuzulul Quran yang semoga dengan hadirnya kita di sini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat berserta salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semoga dengan berkat Quran yang dilimpahkan kepada Nabi Muhammad kita akan mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Kita dengar hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimana itu menjadi pokok pembahasan kita pada pengajian kali ini, yang berbunyi Iqra'ul Quran. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan fi sahihain, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Jadi kita dianjurkan untuk membaca Quran. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya Quran itu datang sebagai penolong, Quran itu datang sebagai sahabat, Quran itu datang sebagai pensyafaat bagi orang yang membacanya. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Ketika kita akan menghadapi Allah Subhanahu wa taala, kita sendirian, tidak ada yang menemani. Ya fi yaumil hisab, hari pengadilan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita akan datang sendiri-sendiri. Nafsi-nafsi kata ulama. Siapa yang akan menemani kita? Siapa yang akan memberikan kita bocoran jawaban pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang akan membela kita? Siapa yang akan melindungi kita di hari akhir? Adalah Al-Quran, ya, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Quran itu datang di hari kiamat sebagai penolong bagi orang yang membacanya. Maka mumpung kita berada di bulan suci Ramadan, mumpung kita berada di Sayyidus Syuhur, dikatakan bulan suci Ramadan adalah raja dan panglimanya bulan, maka kita manfaatkan hari-hari kita, malam-malam kita untuk selalu membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran di sini dihukumi sunnah oleh para ulama, yang dimana perkara sunnah di bulan Ramadan pahalanya seperti pahala wajib di luar bulan suci Ramadan. Ini merupakan karunia yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Al-Quran, ini kebanggaan kita, ini kitab suci kita. Al-Quran Al-Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju Lauhil Mahfuz. Kemudian dari Lauhil Mahfuz Allah turunkan menuju Baitul Izzah. Baitul Izzah itu adalah langit yang paling bawah dari langit bumi yang kita lihat, ya. Nah, dari Lauhil Mahfuz menuju Baitul Izzah itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an komplit 30 juz. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ke langit kita ini komplit 30 juz. Itu diturunkan ketika peristiwa Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan dia, ayat Al-Quran, di peristiwa Lailatul Qadar. Setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari singgasananya menuju Lauhil Mahfuz, kemudian dari Lauhil Mahfuz menuju ke Baitul Izzah, dan di sanalah Allah Subhanahu wa taala membagi Al-Qur'an itu dan menurunkan secara beransur-ansur sesuai dengan kejadian. Dari langit diturunkan kepada Nabi Muhammad sesuai dengan kejadian. Nah, ayat yang pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad yang berbunyi Iqra, ya, Iqra. Jadi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di Gua Hira, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi Ghar al-Hira, di dalam Gua Hira, ya. Ketika di Gua Hira, Allah Subhanahu wa taala memang niatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam istiqlal anin nas,
Apa arti istiqlal anin nas? Ibtiad anin nas, menjauhkan diri dari manusia. Karena Nabi Muhammad SAW semakin kesini semakin dia memikirkan akhirat. Makanya kita kalau semakin tua, semakin berumur, jangan kita memikirkan dunia. Pikirkan dunia, tapi jangan mengalahkan. Makanya semakin kesini semakin kita mendekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Berdiam di Gua Hira, kemudian datang malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini dengan menampakkan rupanya asli. Ya, ini salah satu keutamaan dari Nabi Muhammad SAW. Semua malaikat yang diutus kepadanya dalam bentuk aslinya. Hanya Nabi Muhammad SAW yang melihat para malaikat, dan hanya Nabi Muhammad SAW yang melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Musa enggak mampu melihat Allah. Nabi Ibrahim enggak mampu. Para nabi-nabi enggak mampu melihat Allah. Bagaimana cara ketika Nabi Musa berinteraksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Oh, apakah Nabi Musa berinteraksi? Nah, apa kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran? Wa kallama Allah Musa taklima. Allah Subhanahu Wa Taala berinteraksi dengan Musa. Tapi apakah berinteraksi ini harus empat mata, saling lihat melihat? Tidak. Allah Subhanahu Wa Taala ketika mengkhitab Nabi Musa disuruh memandang ke gunung. Itulah seruan dari Allah, bukan gunungnya, tapi itu hanya seruan. Enggak mampu melihat Allah. Tapi Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu Wa Taala menampakkan dirinya. Ini merupakan kemuliaan dari Nabi Muhammad SAW, dan kemuliaan bagi kita dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Di Gua Hira, malaikat Jibril itu memeluk dengan erat Nabi Muhammad SAW, ya, hingga Nabi Muhammad SAW sesak, ya. Setelah dipeluk erat, kemudian malaikat mengatakan Iqra. Nabi Muhammad SAW mengatakan ma ana biqari, aku enggak bisa baca. Dilepas lagi, dipeluk lagi erat, Iqra. Apa kata Nabi Muhammad? Aku enggak bisa baca. Dilepas lagi, dipeluk ketiga kali, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai ayat 1 sampai ayat 5. Nah, inilah ayat yang awal turun. Kapan turunnya di sini? Di 17 Ramadan, ya. Nah, jadi yang mengatakan banyak kaul, ya. Tapi yang jelas ini terjadi di bulan suci Ramadan semuanya. Yang dimana ini yang kita peringati pada kesempatan kali ini. Semoga dengan berkatnya Al-Quran bisa membawa kita kepada amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Nah, seketika Nabi Muhammad SAW enggak bisa baca. Nih, Nabi Muhammad SAW pada waktu itu ummi namanya. Apa nama ummi? Apa nama ummiyin? Rasulullah SAW dikatakan di dalam Al-Quran sebagai orang yang ummiyin. Orang yang ummiyin itu artinya orang yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Orang yang enggak ada ilmu sedikit pun. Orang yang enggak bisa baca tulis ummiyin namanya. Kalau di dalam fikih ummiyin itu artinya orang yang enggak fasih bacaan Fatihahnya. Orang yang enggak fasih bacaan Fatihahnya itu namanya ummi. Itu enggak boleh jadi imam. Itu enggak boleh jadi imam menurut jumhur fuqaha. Nah, kita kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Allah SWT berkata di dalam firman-Nya di surat Al-Jumu'ah, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum." Dialah Allah yang mengutus seorang nabi dari kalangan mereka, dari kalangan ummiyin sendiri. Jadi Nabi Muhammad SAW dikatakan oleh Allah adalah orang yang berada di kalangan ummiyin, dan dia dijadikan sebagai ummiyin minhum, dari mereka katanya. Ini sebuah rahasia di mana pemimpin itu tidak boleh memimpin kecuali yang dipimpin adalah wilayah tempat dia berada. Ini yang kita terapkan di negeri kita Islam. Kita kasih contoh sekarang. Presiden Indonesia boleh orang Malaysia apa enggak? Syarat utama jadi presiden Indonesia harus orang Indonesia, kan? Nah, syarat utama untuk menjadi gubernur kan harus orang di provinsinya tersendiri, kan? Nah, begitulah yang diterapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW diambil dari kaum ummiyin, orang nggak bisa baca tulis, dan dia dijadikan pemimpin bagi mereka, dari mereka sendiri dan untuk mereka. Ya, nah. Kemudian apa hikmah di balik Nabi Muhammad SAW dijadikan sebagai orang yang nggak bisa baca? Nabi nggak bisa baca, bayangin. Apa kata orang Nabi kita nggak bisa baca? Apa kata orang Nabi kita nggak bisa nulis? Tapi ada rahasianya, ada hikmahnya. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Nabi kita Nabi Muhammad SAW nggak bisa baca, nggak bisa nulis?
Apa hikmahnya? Jika seandainya waktu itu Nabi Muhammad SAW pandai baca, pandai nulis, apa kata orang kafir ketika Al-Quran itu diperkenalkan? Apa kata orang kafir? Oh, ini buat-buatannya Muhammad ini. Ya, oh ini karangannya Muhammad. Kalau seandainya pandai baca nulis kan dikira buatan Muhammad Al-Quran itu. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad tidak bisa baca, tidak bisa nulis, supaya untuk menjauhkan tuduhan-tuduhan orang yang mengatakan Nabi Muhammad lah yang mengarang Al-Quran, supaya Al-Quran itu murni turun dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Muhammad nggak bisa baca nulis, mungkin nggak Al-Quran itu dimodifikasi sama Nabi Muhammad? Nggak mungkin. Baca nulis saja nggak bisa, gimana mau merubah Al-Quran? Nah, untuk membuang tuduhan seperti inilah pada waktu itu Allah jadikan Nabi Muhammad sebagai Nabi yang tidak bisa baca, Nabi yang tidak bisa nulis. Jangan kita katakan nggak bisa baca, nggak bisa nulis, nggak ada ilmunya. Nggak bisa, hanya nggak bisa baca nulis. Apa kata Nabi Muhammad SAW di dalam salah satu hadisnya? Ya, ana madinatul ilm. Aku, kata Nabi Muhammad, aku adalah muara dari ilmu. Apa ilmu yang kita bisa dapat di dunia ini? Semuanya ilmu kedokteran, ya, ilmu medis yang kita ketahui, ilmu agama, ilmu praktek, semua ilmu yang berkaitan tentang kebudayaan, ilmu yang berkaitan tentang teknologi, semuanya bermuara kepada Nabi Muhammad SAW, yang dimana beliau mengatakan ana madinatul ilm, aku merupakan kota atau muara dari ilmu. Ya, Bapak Ibu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah bagaimana silsilah dan sejarah turunnya Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah Al-Qur'an itu turun kepada Nabi Muhammad SAW, enggak bisa kita titikkan di sana. Koma, dia ada lanjutannya. Setelah Quran itu datang kepada Nabi Muhammad setelah berangsur-angsur, Quran itu turun selama 23 tahun. Dari awal diturunkan 23 tahun lamanya, baru full 30 juz yang kita tahu, yang sama-sama kita baca tiap malam sekarang. Bapak Ibu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang apa tugas kita? Tugas kita adalah nuzulul Quran. Menurut apa sih makna dari nuzulul Quran? Turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran itu dibagi dua. Bagian pertama kismut sirah atau namanya al-ahdath, silsilah sejarah yang tadi kita bahas. Yang kedua ini dari nuzulul Quran yang paling penting yang harus kita lakukan, yaitu at-tatbiq. Apa makna dari tatbiq? Mempraktekkan apa yang ada isi dari Al-Quran itu sendiri. Jangan kita membaca Quran nggak mempraktekkan Al-Quran. Ya, jangan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW nggak pernah baca Quran. Nauzubillah. Itu akan menjadi nur, itu akan menjadi cahaya kita, itu akan menjadi penolong kita di hari akhir. Kenapa kita nggak baca? Lebih-lebih kita berada di bulan suci Ramadan, yang dimana bulan suci Ramadan, semua kebaikan di bulan suci Ramadan tidak pernah kita dapatkan di luar bulan suci Ramadan. Lau ya'lam ummati ma fi Ramadan la yatamannawna sanah kulluha Ramadan. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Jika umatku tahu apa kebaikan, keberkahan, kelebihan yang ada di bulan suci Ramadan, maka umatku itu akan berharap 1 tahun full dijadikan sebagai bulan suci Ramadan. Karena di sini sangat banyak kebaikan-kebaikan yang ada di bulan suci Ramadan. Manfaatkan, terutama di perayaan-perayaan di hari-hari terakhir ini kita merayakan nuzulul Quran. Tama'an bil Quran, tadabbaru bil Quran. Kita harus fokus dengan bacaan Al-Quran. Bacalah Al-Quran di pagi hari dan di siang hari. Afdalu ibadatu ummati qiraatul Quran, kata Nabi Muhammad. Ibadah yang terbaik bagi umatku adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu gampang kan? Banyak pahalanya. 1 huruf 10 kebaikan. 2 huruf 20 kebaikan. 3 huruf 30 kebaikan. Alif lam mim itu kan 3 huruf. Alif lam mim tuh kita mengatakan alif lam mim itu sudah mendapatkan 30 kebaikan. Ya, 30. Makanya Rasulullah mengatakan di dalam hadisnya, la aqul alif lam mim harf, bal alif harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Aku enggak mengatakan kata Nabi alif lam mim itu 1 huruf, tapi alifnya 1, lamnya 1 dan mimnya 1. Seketika kita membaca alif lam mim to, itu sudah 30 kebaikan yang kita dapatkan. Bagaimana kalau kita membaca 1 juz? Bagaimana kalau kita membaca 2 juz? Bagaimana kalau semuanya kita lakukan di bulan suci Ramadan? Akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mari kita manfaatkan di sisa 10 kedua. Sekarang kita akan keluar dari pembagian kedua. Bulan suci Ramadan dibagi menjadi 3. Bagian pertama rahmah, bagian rahmat. Itu terjadi di tanggal 1 sampai tanggal 10 Ramadan. Bagian kedua, bagian maghfirah, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, itu terjadi di tanggal 11 sampai tanggal 20 Ramadan. Kita sudah memasuki malam ke-19 menuju ke 19 20. Beberapa hari lagi kita akan meninggalkan bagian yang kedua. Mari manfaatkan sisa terakhir dari di detik-detik terakhir di bagian kedua ini, kita manfaatkan untuk memohon pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menuju bagian ketiga 21 sampai 30 Ramadan, menuju kepada al-'itqum minan nar, yaitu pembebasan dari api neraka. Semoga dengan keluarnya kita dari bulan suci Ramadan bisa membawa kita kepada pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Bayangin, di bulan Ramadan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, syaitan dibelenggu. Lalu kenapa enggak ada orang yang masuk? Pintu dibuka, enggak ada yang masuk. Ya, ketika ditutup baru beramal, enggak bisa. Di bulan suci Ramadan surga itu dibuka panjang lebar. Khusus pintu yang khusus dimasuki oleh orang yang berpuasa itu enggak seperti pintu-pintu ahli ibadah lainnya. Ahli puasa itu khusus pintunya. Jalur tol ahli puasa itu beda dengan jalurnya orang-orang ahli ibadah. Ya, punya nama khusus di atas gerbang itu, namanya Ar-Rayyan. Nama pintu bagi khusus orang yang berpuasa dinamakan dengan Ar-Rayyan. Kata Nabi Muhammad, la yadkhuluna illa shaimun. Tidak bakalan ada orang yang masuk dari pintu ini kecuali orang-orang yang berpuasa. Ya, jadi ini merupakan keberkahan ya yang ada di bulan suci Ramadan. Karena bulan suci Ramadan, mari di dalam dengan acara nuzulul Quran ini kita pererat atau kita perkuat bacaan Al-Quran kita ya. Kita perkuat bacaan Quran. Jangan malas untuk membaca Al-Quran. Ini kitab kita. Kenapa kita tidak baca? Ya, ini kitab kita. Kenapa kita tidak membacanya? Kenapa? Bulan suci Ramadan dinamakan Syahrul Quran. Diturunkannya Al-Quran di bulan suci Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Di bulan suci Ramadan lah Al-Quran itu diturunkan. Untuk apa Al-Quran diturunkan? Hanya sebagai pameran? Hanya sebagai pajangan di rumah? Hanya sebagai sesuatu yang diperlihatkan kepada orang? Hanya sebagai barang yang kita taruh di rak sampai berdebu enggak pernah disentuh? Apakah itu tujuan diturunkannya Al-Quran? Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu sebagai petunjuk bagi manusia. Ya, mau nyari petunjuk kemana kita? Ke Al-Quran. Mau nyari petua kemana kita? Ke Al-Quran. Mau nyari penunjuk jalan yang paling benar kemana kita? Ke Al-Quran. Semua ilmu yang kita dengar dari ulama, semua ilmu yang kita dengar di para gaib, semua ilmu yang kita dengar dari guru-guru kita, itu pecahan dari mana? Itu pecahan dari Al-Quran. Baca Al-Quran itu. Maka dengan bacaan Al-Quran akan bisa menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan berkatnya Al-Quran ya semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan berkahnya Al-Quran semua yang punya penyakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan berkahnya Al-Quran semua yang mempunyai kesulitan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan berkahnya Al-Quran semua yang mempunyai masalah diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita, memberkahi semua yang hadir di majelis ini, memberkahi semua yang hadir di masjid ini, yang mempunyai kesulitan zahir maupun batin dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.